Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video penyampaian materi Pendidikan Agama Islam kelas 7 SMP. Di video kali ini, kita masuk di dalam pembahasan bab 5. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu, saya akan review materi kita sebelumnya tentang beriman kepada Allah. Dalam konteks keimanan, maka belum sempurna iman seseorang bila antara hati, lisan, dan perilaku seorang tersebut tidak berjalan bersama-sama dalam mengaplikasikan keimanan, yaitu meyakini dengan hati, mengamalkan melalui lisan, dan perbuatan atau perilakunya. Perilaku seseorang merupakan buah dari keimanannya. Seorang yang beriman kepada Allah, maka lisan dan perilakunya harusnya sejalan dengan keimanannya tersebut. Perilaku yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan perilaku ini sering disebut dengan perilaku terpuji. Ada banyak contoh perilaku terpuji, di antaranya jujur, amanah, istiqomah, dan lain-lain. Di materi kali ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama, kita bisa mengetahui makna dari jujur, amanah, dan istiqomah. Lalu yang kedua, kita mengetahui manfaat dari perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dan yang ketiga, memberikan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Kita akan mulai di pembahasan perilaku terpuji yang pertama, yaitu jujur. Jujur, secara bahasa berarti benar, atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan siddiq. Berkata dan perilaku sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, itulah jujur. Allah memerintahkan orang muslim untuk selalu bertakwa dan membiasakan diri dalam kejujuran, baik dalam ucapan maupun tindakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. Mengapa harus jujur? Karena semua yang kamu ucapkan akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid serta akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari pembalasan. Dalam surat Qaf ayat 18 yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Maka oleh karena itu, sebelum perkataan dan perbuatan itu kita lakukan, hendaknya mempersiapkannya dengan benar dan matang, agar tidak terjadi kebohongan dan kesalahan setelahnya. Kejujuran hendaknya menjadi identitas seorang muslim. Katakanlah yang benar itu benar, dan yang salah itu salah. Dan jangan dicampurkan antara benar dan yang salah itu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Contoh perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Berikut adalah beberapa contoh perilaku jujur. Yang pertama, mengakui kesalahan ketika berbuat salah dan bertanggung jawab. Manusia tempatnya lupa dan berbuat kesalahan. Namun sebagai seorang muslim yang jujur, hendaknya ketika berbuat salah, kita berani untuk mengakui, bukan bersembunyi, apalagi mencari kambing hitam. Yang kedua, mengerjakan ujian atau tugas sesuai dengan kemampuan dari hasil sendiri.
Mengerjakan ujian secara mandiri juga merupakan contoh kejujuran. Seorang siswa yang berbuat curang ketika ujian berarti ia telah kalah sebelum bertanding. Yang ketiga, mengembalikan sesuatu yang bukan haknya ketika menemukannya. Ketika kita menemukan sesuatu yang itu bukan hak atau milik kita, sudah seharusnya kita mencari siapa yang memilikinya lalu mengembalikannya. Itulah beberapa contoh perilaku jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari dan masih banyak lagi selain contoh yang tadi saya sebutkan. Adapun manfaat perilaku jujur adalah yang pertama, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan secara bahasa berarti berkembang, bertambah, dan kebahagiaan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, asal makna keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Sesuatu yang kita lakukan dengan jujur akan mendatangkan keberkahan bagi diri kita. Yang kedua, hidup akan menjadi tenang, bahagia, dan damai. Seorang yang senantiasa jujur dalam berperilaku dan berkata-kata, hatinya akan diliputi ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Dan yang ketiga, seseorang yang senantiasa jujur, maka dia akan dipercaya oleh orang lain. Berbicara tentang dipercaya orang lain, kita masuk di perilaku terpuji yang kedua, yaitu amanah. Amanah berarti dapat dipercaya, melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, serta menjalankan apa yang dipercayakan kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Ayat tersebut mengandung larangan berbuat khianat kepada Allah, Rasul, dan orang lain yang telah memberikan kepercayaan kepada kita. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh perilaku amanah. Contoh perilaku amanah yang pertama adalah menggunakan indera kita atau kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah. Ini menunjukkan kita menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggunakan inderanya untuk hal yang tercela berarti dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bekerja keras untuk mengejar cita-cita sesuai dengan harapan orang tua kita. Ini merupakan bentuk menjalankan amanah atau kepercayaan kepada orang tua kita yang telah bekerja keras untuk membiayai pendidikan kita, rajin belajar dan tidak malas-malasan. Yang ketiga, mengembalikan sesuatu yang dipinjam dari orang lain. Ini hal yang terkadang kita lupa. Terkesan sepele, namun hal itu sangat merugikan orang lain. Ketika kita meminjam barang atau uang, maka kita harusnya mengembalikannya. Itulah contoh perilaku amanah dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya adalah manfaat dari perilaku amanah. Yang pertama, seseorang yang senantiasa amanah, maka dia akan mendapatkan kepercayaan orang lain dan dia akan terhindar dari sifat munafik. Hadis ciri-ciri munafik. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khon. Yang artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3.
Apabila berbicara berbohong, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila diberi amanat dia berkhianat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis ini mengajak kita untuk sama-sama melihat ke dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai ketiga ciri-ciri orang munafik ini ada pada diri kita. Orang yang terbiasa bersikap jujur dan amanah, maka akan lahir sifat istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah sendiri memiliki makna lurus, tegak, atau dalam bahasa bakunya adalah konsisten. Istiqomah, ia tetap berada di dalam jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Perilaku istiqomah yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh membuahkan hasil yang baik pada jiwa mereka. Karena keyakinan mereka yang tinggi kepada Allah dan keistiqomahannya dalam beribadah, maka Allah anugerahkan dalam diri mereka rasa aman. Mereka yakin bahwa Allah yang telah menentukan segalanya. Pernahkah kita melihat tetesan air hujan yang jatuh ke sebuah batu? Jika kita amati, pasti tetesan air tersebut akan memberikan bekas lubang pada batu tersebut, dikarenakan tetesan air hujan terjadi berulang kali. Begitu pula perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan dampak positif pada pelakunya. Selanjutnya, contoh perilaku istiqomah. Yang pertama, rajin sholat tepat waktu dan berdoa setiap hari. Yang kedua, belajar setiap hari meskipun tidak ada ulangan. Dan yang ketiga, gemar melatih bakat atau kemampuan yang kita miliki. Manfaat istiqomah yang pertama, cita-cita tercapai. Ketika seorang tekun berlatih untuk meraih cita-citanya, maka ia akan mencapai cita-cita tersebut. Dan yang kedua, lahir kebiasaan baik. Ketika seseorang terbiasa melakukan hal baik, maka akan lahir kebiasaan baik pada diri seorang tersebut. 3 perilaku terpuji ini adalah buah dari keimanan seseorang dan merupakan sifat dasar seorang muslim. Mulai dengan memaksakan diri sendiri untuk bersikap jujur dan amanah, maka selanjutnya akan menjadi sebuah kebiasaan atau bisa kita sebut dengan istiqomah. Demikian penyampaian materi bab 5. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.